Selamat siang sahabat kuliner Interfloor dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bikin roti yang sedang viral. Pakainya pakai terigu apa sih? Nah, pastinya kalau untuk bikin roti kita pakai terigu gerbang. Ini adalah tepung terigu protein tinggi. Nah, selain ada kemasan 1 kilo ini atau retail pack, ada juga yang kemasan karung 25 kilo. Kalau misalkan pengen bikin roti, pastinya kan harus tepung terigu protein tinggi ya. Nah, karena ini roti jarang banget nih, ada yang demo. Lagi viral. Jadi bahan yang kita gunakan di sini adalah tepung terigu protein tinggi gerbang ya. Di sini tepung terigu protein tinggi gerbangnya sebanyak 500 gram. Ini kita masukin ke mixer ya. Ini kita masuk mixer, kurang lebih 500 gram. Oke. Selanjutnya ada ragi instan ya. Ini kurang lebih 7 gram. Lalu ada bread improver kurang lebih 4 gram. Selanjutnya di sini ada gula. Gula pasir kita pakai kurang lebih sekitar 85 gram. Kita tuang. Nah, di sini semua bahan kering kita aduk ya. Kecuali garam. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa sih kok garam harus terakhir? Jadi garam ini bisa melemahkan fungsi ragi, jadi pengembangannya jadi lebih lambat. Jadi ini kita aduk dulu speed 1 sampai semuanya rata. Nah, selanjutnya untuk garam kita bisa campur dengan butter ya. Kita campur. Jadi nanti pas kita masukinnya bareng-bareng. Udah keaduk kayak gini, bahan kering udah keaduk kurang lebih 1 menit. Kita masukin bahan cairan. Nah, di sini kan ada 2 nih. Cairan mana sih yang harus didahulukan? Telur kah atau air? Jadi kita mulai dari bahan cairan yang paling kental dulu. Jadi kita bisa masukin telur. Kalau misalkan ada 3 nih, ada telur, ada susu cair dan air, itu tetap kita masukin yang setelah telur adalah susu cairnya. Telurnya kita pakai 1 butir. Kita tuang. Nah, untuk air ini plus minus ya, Bapak Ibu. Jadi jangan langsung tuang semua. Jadi kita tunggu sampai tercampur rata. Nah, kalau di rumahnya yang nggak ada mixer, nanti akan saya contohkan sedikit gimana sih nguleninnya sampai kalis. Karena kalau misalnya nggak pakai mixer itu kurang lebih kita ngulenin bisa sampai setengah jam sampai 1 jam untuk adonan yang setengah kilo. Tergantung nanti seberapa stabil Bapak Ibu nguleninnya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu di rumah, kalau misalkan sudah campur semua nih bahan cairannya dengan bahan kering, dia sudah cukup menggumpal, itu bisa dimasukkan butter dengan garamnya. Kita masukkan semua ya. Oke. Nah, untuk resep Korean garlic bread yang Interfloor bikin ini beda loh dari yang lain. Nanti dia akan menggunakan daging beef teriyaki. Jadi ini daging giling. Kurang lebih ini beratnya saya timbang sekitar 75 gram. Nah, kapan sih kita masukin dagingnya? Ini masukin setelah adonannya sudah cukup kalis. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau di rumah ngaduk sampai kalis, tahu nggak sih kalis itu ada 3 ciri-cirinya kalau roti kalis ya. Jadi yang pertama, itu adonannya itu udah nggak lengket di mangkuk mixernya. Yang kedua, itu semua bahannya udah larut. Jadi kalau kita pegang udah nggak ada gula, udah nggak ada ragi. Jadi benar-benar tercampur rata. Yang ketiga, kalau kita tarik itu dia elastis atau bahasanya window pane kalau nggak salah. Jadi elastis, dia transparan. Dan nanti kan kita lihat langsung ya. Pakai otak triknya gimana sih? Ya? Pakai otak. Wah, ini
otang ya, menarik. Sebentar, jadi ini kita masukin beef teriyakinya ya ke adonan. Adonan sudah cukup kalis. Nah, ini adonannya sudah cukup. Saat adonan masih masih kering semua, dicampur air, telur sudah menggumpal, itu nanti bisa caranya seperti ini ya. Kita banting, lipat ke depan. Seperti ini. Banting, lipat ke depan. Jadi seperti ini, diulangi terus sampai si adonan ini sudah nggak, bisa dilihat ya, maksudnya sudah nggak terlalu lengket. Nah, nanti bisa. Terus juga bisa seperti ini. Jadi pakai ini ya, apa sih namanya? Ujung telapak tangan. Nah, untuk adonan ini kita bisa istirahatkan. Istirahatkan dulu ya. Kurang lebih sekitar 10 menit. Ini ada 2. Lihat. Jadi spesialnya apa? Dia warnanya nggak seperti roti yang biasa. Dia warnanya agak coklat. Terus ada dagingnya. Kenapa chef kok dagingnya nggak langsung aja jadi isiannya? Maksudnya biasanya kan roti daging itu isian. Ini saya campur biar semua rotinya itu ada rasa dagingnya. Seperti itu. Nah, ini adonannya kita tutup. Kita bisa tutup dengan kain. Kalau misalnya nggak ada kain, bisa dengan baskom. Apapun itu yang tertutup. Supaya apa sih? Kok adonannya harus ditutup? Biar adonannya nggak kering. Nah, kalau kering biasanya nanti akan mempengaruhi kulit rotinya yang kurang bagus. Kita akan bikin bahan toppingnya dulu nih. Jadi sini sebenarnya ada yang udah jadi ya. Jadi butter itu kita lelehkan sebanyak 150 gram butternya. Setelah butternya meleleh, kita tambahkan daun parsley dan 1 butir telur. Nah, untuk daun parsley-nya ini bisa Bapak Ibu beli yang masih fresh, dicincang. Habis dicincang jangan tuang dulu ya, tapi diperes dulu biar hilang airnya. Atau beli yang udah dry. Udah banyak kok yang dry itu, yang kering. Nah, di sini saya untuk bawang putihnya itu jangan dicincang, tapi kita parut. Kenapa kok diparut? Diparut itu biar aromanya lebih keluar. Kalau misalkan mau pakai yang garlicnya garlic powder itu boleh, cuman aromanya kadang nggak terlalu keluar. Seperti itu. Ini saya pakainya kurang lebih, disesuaikan aja ya kalau gede kecilnya. Ini saya pakainya kurang lebih 3. Diparut aja. Oke. Tadi telurnya sudah masuk ya sebenarnya. Jadi terus ini kita tambahin dry parsley-nya biar lebih hijau lagi. Parsley kering ini kita aduk aja. Nah, di sini ini olasan topping. Nah, Bapak Ibu di rumah kalau mau bikin banyak, langsung banyak gitu ya. Bikin 2 kali resep. Telurnya 2, butternya 300 gram. Itu boleh banget. Nanti penyimpanannya gimana? Ini simpennya di dalam kulkas. Dia akan beku kok. Tapi pas udah keluar, dia akan cair lagi. Nah, nyairinnya, jangan dipanasin. Telurnya nanti matang, kecuali hanya butter aja. Kalau butter aja itu nggak apa-apa dicairin. Tapi kalau udah ada telurnya jangan ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan bikin adonan cream cheese-nya. Untuk fillingnya, ini bahannya simple banget untuk cream cheese-nya. Itu cuma butuh setengah kilo cream cheese. Susunya kurang lebih 100 ml atau 100 gram. Itu kita mix. Nanti bisa tambahin misalkan kalau kurang
tes rasa dari kurang manis, kita tambahin gula sedikit. Tapi kalau sudah cukup, itu nggak perlu lagi. Karena kayak cream cheese sendiri banyak ada yang udah ada manis sedikit, ada yang masih tawar. Jadi nanti tergantung Bapak Ibu di rumah ya. Nah, untuk ngaduk cream cheese-nya ada dua cara, bisa pakai mixer, bisa pakai blend whisk, tergantung. Tapi kalau cream cheese sudah lembek kayak gini, itu nggak perlu pakai mixer sebenarnya. Jadi ini Bapak Ibu bisa ide usaha juga nih, karena lagi musim banget. Dan yang resep kali ini tuh beda dari yang lain. Kenapa ya? Rotinya kita tambahin beef teriyaki. Kalau misalkan, oh beef terlalu jatuhnya nanti harganya takut terlalu mahal, bisa nggak diganti daging ayam? Bisa banget. Jadi nanti tinggal ganti dengan daging ayam. Ini kita timbang. Oke. Ini kita aduk. Ini yang bikin enak nanti selain dari rotinya yang menggunakan tepung terigu gerbang ya, lembut banget nanti rotinya. Ini cream cheese-nya juga yang khas. Oke. Nah, sekarang kita tinggal potong timbang rotinya. Nah, untuk ukuran roti sendiri, kalau mau yang gede, Bapak Ibu bisa timbang di atas 80 gram. Kalau mau yang nggak terlalu besar, itu bisa di 40 atau 50 gram. Sekarang saya mau nimbang di berat 50 gram. Nah, untuk metodenya juga nanti setelah kita potong timbang, kita bulatkan, langsung kita fermentasikan. Jadi langsung kita taruh loyang, nanti siap dibakar. Karena ini kan rotinya nanti nggak kita isi seperti roti manis ya. Tapi nanti rotinya pas udah matangnya baru kita finishing, kita make up biar lebih cantik. Nah, setelah kita potong timbang, ini kurang lebih sekitar 50 gram. Ini kita bulatkan adonannya. Nah, kalau untuk Bapak Ibu di rumah yang belum terlalu lancar membulatkan, jadi tangannya itu kayak kita mau mencakar. Kayak kita mau mencakar kayak kucing lah, nggak tahu gitu. Terus kita tangkap si rotinya, kita putar. Nah, seperti ini. Ya. Nanti ini kita bisa langsung taruh di loyang. Nah, kalau untuk loyangnya ini loyang teflon. Jadi nggak perlu dipoles. Tapi kalau Bapak Ibu di rumah nanti kalau yang biasa bisa langsung poles ya. Ini kita taruh. Nah, setelah dibulatkan ini kita langsung final proofing. Ya, kita istirahatkan langsung. Berapa lama? Kurang lebih itu 1,5 jam. Kalau tanpa proofing ya. Jadi di luar aja, ditutup sama kain atau ditutup sama plastik. Tapi kalau Bapak Ibu di rumah punya proofing, itu sejam biasanya sudah cukup mengembang, bisa dibakar. Ini ada yang udah matang nih, bisa dilihat ya, sudah matang. Kalau dari saya, kalau misalkan rotinya bikin hari ini, saran saya buat dihias dan dibakar lagi itu besoknya. Biar apa? Biar lebih kokoh aja pas kita iris itu, rotinya nggak menyut-menyut. Dan sekarang kita setting ovennya. Nah, untuk ovennya sendiri, karena kita butuh rotinya ini atasnya aja gitu ya, atasnya aja yang kering, jadi kita setting api atas aja. Berapa suhunya? Suhunya ini di 180 derajat Celcius. Berapa lama ngovennya? Sebentar, kurang lebih 5 menitan. Oke, ini sudah setting stay on. Dan kalau usahakan kalau bisa
Kalau pakai otang pun lebih atas lebih cepat ya gosongnya atau lebih cepat matangnya. Ini kita naikkan biar lebih dekat ke plat apinya. Oke. Nah, di sini tinggal kita belah rotinya. Kita belah dua. Belah. Nah, taruh. Chef, kan kalau dibesokin kadang suka agak padat atau cumin kulkasnya agak padat. Itu nggak apa-apa. Kan nanti kalau udah nggak dingin lagi, dia lembut lagi. Nanti setelah ini kita akan bikin pangsit dari tepung terigu Gatot Kaca. Nah, pangsitnya ini kita bisa bikin dua, yang direbus atau yang digoreng. Maksudnya ya direbus itu nanti ditumis ya, atau digoreng kering kayak wonton. Jadi bisa banyak variannya. Nah, setelah itu di sini ini kita bisa oles dengan butternya, butter dengan telur. Atasnya kita kasih keju mozzarella. Ini kalau mau icip-icip bagaimana, Chef? Bapak Ibu rumahnya dekat sini nggak? Mungkin bisa kita gojekin ya? Bisa. Nanti mungkin bisa di DM kalau yang dekat sini, ini lagi di daerah Cengkareng. Ini kita cek. Wah, sudah panas. Ini kita oven ya. Kita oven. Nanti ini gantian. Ini kita oven kurang lebih 5 menit. Oke. Jadi nanti sampai si kejunya meleleh. Oke. Wah, udah matang nih. Nah, ini untuk Korean garlic cheese bread ala Interfloor dengan daging teriyakinya dan dengan terigu gerbang.